Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni ya pada mata pelajaran ke-NU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Bu Heni harap kalian masih tetap semangat dalam belajar ya. Kemudian Bu Heni juga berharap kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bu Hani akan menyampaikan materi tentang susunan pengurus dan perangkat organisasi NU. Susunan pengurus dan perangkat organisasi NU. Kalian bisa membuka buku ke-NU-an kalian halaman 19. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur organisasi NU ya. Struktur organisasi NU tertinggi ada PBNU dan yang paling bawah adalah Parno. Oke, setelah kita mengetahui tentang struktur organisasi NU, kita perlu mengetahui tentang susunan pengurus dari setiap struktur organisasi NU. Jadi bagaimana susunan pengurus PBNU, susunan pengurus PWNU dan lain-lainnya. Jadi setiap susunan pengurus pada struktur organisasi NU, baik PBNU, PWNU, PCNU, dan MWCNU itu ada yang namanya mustasyar ya. Kalian lihat pada halaman 19, mustasyar adalah penasehat, pengarah, dan pembimbing kegiatan organisasi NU. Tugas dan wewenang mustasyar antara lain memberikan nasihat kepada pengurus NU sesuai tingkatannya, kemudian memberikan arahan dan pertimbangan baik secara perorangan maupun kolektif kepada pengurus sesuai tingkatannya. Biasanya mustasyar ini terdiri dari kiai-kiai sepuh ya, baik sepuh secara usia, sepuh secara pengalaman, sepuh secara ilmu agama. Pokoknya pengalamannya sudah banyak. Susunan pengurus dari struktur organisasi baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU, Parno ada yang namanya Syuriah dan Tanfidiyah. Syuriah adalah pimpinan NU tertinggi yang berfungsi sebagai pengolah, pengendali, pengawas, dan penentu kebijakan NU. Tugas dan wewenangnya diantaranya membina dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan organisasi, merumuskan kebijakan umum organisasi, kemudian melakukan konsolidasi Syuriah pada tingkat bawahannya. Sedangkan Tanfidiyah adalah pelaksana harian kegiatan NU. Tugas dan wewenang Tanfidiyah antara lain menjalankan pelaksanaan keputusan organisasi sesuai tingkatannya, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan organisasi berdasarkan kebijakan umum organisasi yang ditetapkan oleh mustasyar dan Syuriah. Jadi Tanfidiyah ini melaksanakan apa-apa yang sudah diputuskan oleh mustasyar dan Syuriah. Dalam mustasyar itu sendiri terdiri dari rais am. Rais am adalah pimpinan ya. Kemudian di bawahnya ada wakil rais am, berarti wakil pimpinan ya. Kemudian di bawahnya ada khotib am. Khotib ini semacam sekretaris. Kemudian ada akwan. Akwan ini adalah tugasnya membantu tugas dari rais. Sedangkan untuk Tanfidiyah itu ada ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum ya. Seperti setiap
organisasi pasti ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendaharanya. Jadi inilah susunan pengurus ya. Dapat disimpulkan bahwasanya susunan pengurus dari PBNU itu terdiri dari mustasyar, kemudian terdiri dari suriyah. Suriyah sendiri itu ada rais am, wakil rais am, khotib am, akwan ya. Kemudian ada tanfidiyah. Tanfidiyah terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum ya. Susunan pengurus PBNU terdiri dari ini semua ya. Susunan pengurus PBNU ada mustasyar, penasehat ya, suriyah. Suriyahnya itu urutannya, kemudian ada pelaksananya yaitu tanfidiyah. Susunan pengurus PWNU juga sama ya, mustasyar, suriyah, tanfidiyah. Susunan pengurus PCNU juga sama ya. Kemudian susunan pengurus MWCNU juga sama. Kemudian susunan, nah ini yang mulai berbeda ya, susunan pengurus PRNU, ini tingkat ranting, ini tidak ada mustasyarnya ya, jadi hanya suriyah dan tanfidiyah. Kemudian susunan pengurus dari Parnu tingkat yang paling bawah itu juga tidak ada mustasyarnya ya. Itulah susunan pengurus organisasi di NU. Kemudian susunan pengurus NU itu satu periode itu sama dengan 5 tahun ya. Jadi setiap pembentukan pengurus di organisasi NU itu jabatannya adalah 5 tahun, kecuali PCINU. PCINU itu yang ada di luar negeri satu periodenya hanya 2 tahun. Kita contohkan ya. Ini adalah susunan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Karena ini adalah cabang, pengurus cabang atau singkatannya apa? PCNU ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. PCNU itu tingkatan kabupaten ya, tingkatan kabupaten, dalam hal ini adalah Kabupaten Kudus ya. Ini pengurusnya masa khidmat 1440 sampai 1446 Hijriah atau 2019 sampai 2024 Masehi. Ini 5 tahun ya, untuk periode 5 tahun. Untuk tingkat Kabupaten Kudus, mustasyarnya itu terdiri dari Kiai Haji M. Sya'roni Ahmadi, Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Profesor Dr. Kiai Haji Muslim A. Kadir MA ya, Kiai Haji Arifin Fanani, Kiai Haji Hasan Fauzi, Habib Hasan bin Ali Bunumai ya. Beliau-beliau ini adalah mustasyar untuk tingkat PCNU Kabupaten Kudus. Kemudian kalian bisa melihat ada suriyahnya, roisnya ini adalah Kiai Haji M. Ulil Albab Arwani. Kemudian wakil roisnya ada Kiai Haji Maksum Aka. Sampai ke bawah itu ada juga katib, kemudian ada akwannya ya, itu adalah susunan pengurus. Kemudian tadi sudah ada mustasyar dan suriyah, ini adalah tanfidiyahnya. Ketuanya adalah Dr. Andes Haji M. Ashrofi Masito, wakil ketuanya ada Haji Fajar Nugroho SPT, ada di bawahnya lagi kalian bisa membaca. Kemudian sekretarisnya ada Dr. Haji Kisbianto MPD. Kemudian di bawahnya ada banyak wakil sekretarisnya ya. Kemudian ada bendaharanya Haji Soleh Farid SE. Kemudian ada lagi beberapa wakil dari bendahara. Ini adalah contoh dari susunan pengurus, atau ini adalah susunan pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus periode 2019 sampai 2024. Kemudian pasti yang menjadi pengurus-pengurus dari organisasi NU tadi adalah orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang luas ilmunya, luas pengetahuannya ya, orang-orang yang tinggi agamanya ya. Dan sebagai orang NU kita bisa belajar banyak dari beliau-beliau. Bagaimana cara belajar dengan beliau? Dengan cara mengunjungi beliau ya. Mengunjungi orang-orang yang luas ilmunya untuk kita ambil hikmahnya ya. Banyak manfaat yang akan diperoleh jika kita rajin melakukan kunjungan baik ke instansi pemerintah maupun swasta, baik berkaitan dengan pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya ya. Untuk menambah pengalaman, kita dapat melakukan pengamatan secara langsung. Apabila kita warga NU, harus tahu siapa pengurus NU di wilayah kita, supaya dapat belajar dan menimba ilmu dari para pengurus. Di sini akan Bu Hani sampaikan tata cara melakukan kunjungan ya, baik kepada pengurus NU, kepada para kiai di lingkungan kalian, kepada saudara, orang-orang yang dituakan ya. Ada adab dalam melakukan kunjungan. Adab itu adalah tingkah laku yang baik ya. Yang pertama adalah berniat semata-mata mengharap ridho Allah. Berkunjung dengan niat semata-mata mengharap ridho Allah, tidak karena ben aku dikai jajan, ben aku dikai apa, enggak ya. Kemudian yang kedua, menyampaikan tujuan kedatangannya. Kula mriki badhe napa ya, disampaikan tujuannya. Yang ketiga, memperhatikan waktu. Tentu kalau kita berkunjung jangan kemalaman, jangan kepagian ya, jangan pas surup-surup gitu ya. Waktu harus diperhatikan. Kemudian menjaga sopan dan santun, ora ngguyu cekakaan ya. Kemudian menjaga tutur kata dengan baik, berkata yang sopan, yang santun, yang boso kalau orang Jawa. Kemudian yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Itu adalah tata cara melakukan kunjungan. Kemudian kita membahas tentang perangkat organisasi NU. Kalian bisa buka halaman 20. Jadi setelah kita tadi ada organisasi NU ya, kemudian di dalamnya ada susunan pengurus organisasi NU ya. Kemudian di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya program kerjanya atau programnya ya. Dalam menjalankan programnya, NU mempunyai 3 perangkat organisasi. Yang pertama ada yang namanya lembaga ya. Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga di dalam NU ini jumlahnya ada 18. Kalian bisa membacanya ya. Ada LDNU, ada Ma'arif NU yang bertugas dalam bidang pengembangan dan pengajaran formal ya, ada RMINU, ada LPNU, sampai ada LPBINU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU, yang bertugas melaksanakan kebijakan dan pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan ya. Banyak sekali lembaga-lembaga ini yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri di dalam NU. Kemudian selanjutnya ada badan otonom. Badan otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu ya.
kemudian juga beranggotakan perorangan. Kemudian yang selanjutnya ada badan khusus. Badan khusus ini adalah perangkat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang memiliki struktur secara nasional, berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan NU berkaitan dengan bidang tertentu. Badan otonom sendiri itu terbagi lagi menjadi dua. Ada badan otonom berbasis usia. Jadi kelompok-kelompoknya itu dibagi menurut usia ya. Kalau di sini ada yang contohnya Muslimat NU, ini anggotanya khusus perempuan. Kemudian biasanya ibu-ibu ya. Kemudian ada Fatayat NU, anggotanya juga perempuan. Kemudian maksimal usianya adalah 40 tahun. Ada kemudian Ansor. Ansor ini adalah pemuda NU laki-laki ya, usia maksimal 40 tahun. Ada juga PMII, ada juga IPNU, IPPNU ya. Kemudian badan otonom yang selanjutnya adalah badan otonom berbasis profesi. Contohnya adalah Jatman, Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah. Ini adalah untuk anggota NU pengamal Thariqat Mu'tabar. Kemudian ada JQH, ada ISNU, ada Sarbu Musi ya, dan lain-lainnya. Itu tadi adalah perangkat organisasi di dalam NU. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.